Oh, ijazah. Tapi di kan mahal ini. Bang, kau dak kedudukan apa? Siapa yang ngomong tadi ya? Siapa yang ngomong tadi? Bidadari yang ngajak ngomong nih. Siapa ngentut, oi? Oh, sudah live ini. Lanjut, Bar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para guru, para operator, para pengikut channel YouTube OPS Palembang. Kita hari ini live tentang bedah hasil seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, mungkin bahwasannya dinas mendapatkan surat edaran, Pak ya, begitu ya? Ini seluruh dinas ya kayaknya itu. Ya, seluruh dinas ada sedikit pemberitahuan mekanisme dan arahan mungkin ya setelah calon mahasiswa, Pak ya. Nah, mungkin langsung dijelaskan dengan Pak Adi, boleh langsung dijelaskan. Tapi sebelumnya ini ya buat kawan-kawan yang pengen bertanya, pengen nanyo, pengen sharing boleh juga kali Pak Adi ya. Sharing boleh, cuma jangan jangan sharing duit. Boleh. Minta galau kagak sih. Yo, bahaya itu. Mungkin boleh, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin KG dari teman-teman kita di sini bisa dibantu dan membacakan pertanyaan. Silakan Pak Di, langsung dijelaskan Pak Di. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan juga saya sayangilah rekan-rekan OPS yang sudah bisa ngambil inisiatif untuk mengadakan kegiatan live pada hari ini. Jadi kita bisa berbagi sedikit informasi pada rekan-rekan guru yang mungkin alhamdulillah mereka terpanggil PPG tahun 2022 ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan guru yang mungkin telah lama menunggu sekian purnama untuk bisa lulus PPG tahun 2022 ini. Jadi perlu sedikit kita flashback ke belakang setelah mungkin pandemi COVID kemarin, PPG ini ada sedikit semacam perubahan mekanisme yang tadinya harus tatap muka, akhirnya ada yang akibat pandemi belajar secara daring. Nah, di tahun 2022 ini kemungkinan itu seperti tahun-tahun sebelumnya sama, kemungkinan juga ada hybrid pola pelaksanaannya. Jadi mungkin saya sedikit sharing, saya share tentang surat edaran ya. Jadi surat edaran yang kemarin disampaikan oleh Direktorat Jenderal GTK tentang penetapan. Jadi penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Nanti mungkin bisa kita share nanti di kolom komentar. Jadi intinya sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama itu daftar nama penetapan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SIM PKB Dinas Pendidikan. Jadi itu nama-nama yang telah lulus penetapan mahasiswa itu bisa nanti Bapak Ibu guru berkoordinasi dengan admin SIM PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing.
Selanjutnya, yang kedua, informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing mahasiswa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati dan juga rekan-rekan guru. Jadi pemanggilan itu tidak lagi, yang sering saya sampaikan, tidak lagi melalui dinas, tapi melalui akun SIM PKB masing-masing mahasiswa. Jadi kalau bahasa Inggris nyobar, berejo, mendekati akun, bertanya. Ya, harus aktif. Kalau yang Ya, bisa benar. Ya berejo lah. Iya. Lah tahun 2022 ini masih suapi galau, ya. Iya. Benar. Tuh, selanjutnya yang ketiga, perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin 1. Daftar alamat-alamat perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat di, itu ada linknya, ppg.kemdikbud.go.id page/info LPTK. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan guru nanti silakan cek datanya apakah dapat di LPTK mana, itu sudah tertera di situ. Selanjutnya mahasiswa melaksanakan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen sesuai jadwal sebagaimana terlampir melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring. Jadi di link itu nanti ada teknis dan mekanismenya. Selanjutnya yang kelima itu mahasiswa yang akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah atau PKS Bapem PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 31 Juli 2022 secara digital. Jadi yang perlu diperhatikan ini pelaksanaan tanggal. Jangan sampai terpeliwat kalau bahasa Inggrisnya tuh. Ya, tanggal 19 sampai 31 Juli secara digital. Panduan tata cara penandatanganan EPKS tersebut dapat diunduh melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi balik lagi ke akun SIM PKB masing-masing. Jadi harus aktif. Selanjutnya terakhir itu seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dilaksanakan secara daring. Nah, ini ya secara daring. Jadi semua yang dinyatakan lulus, jadi pelaksanaan PPG-nya akan dilaksanakan secara daring. Nah, mungkin ini yang sedikit informasi yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan guru dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin terpanggil di PPG dalam jabatan kategori 1. Nah, ini selanjutnya jadwal ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi di situ untuk yang pertama itu konfirmasi kesediaan itu kategori 1 itu tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli. Selanjutnya penetapan peserta itu tanggal 12 Juli. Nah, lapor diri bagi mahasiswa PPG dalam jabatan itu tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli. Pembelajaran mandiri itu dimulai tanggal 6 sampai 15 Juli. Orientasi mahasiswa itu 18 Juli, pelaksanaan PPG dalam jabatan 19 Juli sampai dengan 29 September. Selanjutnya wawasan kebinekaan itu tanggal 30 September dan UKM PPG itu tanggal 3 sampai 16 Oktober. Untuk wawasan kebinekaan itu disesuaikan dengan jadwal di LPTK masing-masing. Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan LPTK masing-masing. Selanjutnya untuk UKM PPG itu nanti diinformasikan lebih lanjut. Ini jadwal yang perlu rekan-rekan Bapak Ibu guru perhatikan agar nanti bisa tidak jangan sampai kelewat lagi. Kemarin sepertinya pernah ada kejadian ada beberapa guru itu yang tidak bisa ikut PPG tahun 2021 karena mengundurkan diri.
Jadi untuk terpanggil lagi, beliau harus ngulang dari awal. Itu untuk jadwal ya, Bar ya. Ya. Nah, Benar, selanjutnya siap. untuk Artinya Pak, ketentuan, sorry, maaf. siap, silakan. Ya, dipotong dikit. Kalau jadwal ini Pak sudah mulai nih ya? Sudah mulai. Itu silakan buka akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi buat guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi, silakan lihat akun SIM PKB-nya masing-masing dengan jadwal ya, konfirmasi kesediaan. Bahkan sekarang sudah sampai dilapor diri nih Pak. Kalau ya, lapor diri, dari tanggal 13 sampai 15. Tanggal 13 sekarang sudah tanggal 13 kan? Ya. Nah, artinya dicek itu, jangan sampai lewat Pak. Kaget kalau lewat ngulang lagi dari awal kan kayak itu. Ngulang lagi dari awal, balik nol lagi kan. Balik nol lagi kan, kasihan. Siap. Lanjut Pak. Oke, selanjutnya. Iya benar. Selanjutnya untuk ketentuan lapor diri itu satu itu format A1 dan fakta integritas. Nanti format itu bisa diunduh di SIM PKB. Nah, perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu guru untuk format A1 dan fakta integritas ini kalau bisa, ini pesan saya karena saya alhamdulillah berkecimpung ya ngurusin PPG ini dari awal ini, dari pertama kali formatnya itu kalau tidak salah portofolio. Itu tahun 2006 kalau masih ada yang ingat. Benar. Nah, format A1 dan fakta integritas ini kalau bisa jangan sampai hilang. Jadi harus ada arsip. Bapak Ibu harus ada arsip untuk format A1 dan fakta integritas. Ini berguna untuk di kemudian hari ya. Kita tidak tahu. Jadi untuk yang format-format ini, untuk yang terkait PPG ini kalau bisa itu disimpan sebaik mungkin agar bisa menjadi dokumen yang mungkin jangan sampai hilang. Selanjutnya yang kedua itu biodata mahasiswa. Jadi biodata mahasiswa ini sesuai format PD Dikti. Nanti kita lampirkan ini, ada ininya, formatnya. Yang ketiga surat pernyataan izin pimpinan. Jadi format ini bisa diunduh dari SIM PKB. Selanjutnya itu scan ijazah S1. Kelima, scan transkrip nilai S1. Yang keenam itu scan kartu identitas KTP atau SIM. 7, itu scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Tidak usah lebar-lebar, 4x6 baik. Ya. Oh, 4x6, jangan 5x10. Selanjutnya yang 8 itu SKCK dari kepolisian setempat. Surat keterangan, apa itu Bar? CK itu Bar? Surat keterangan kelakuan baik ya kalau dulu ya. Catatan kelakuan baik. Ya. Ya dari kepolisian itu. Selanjutnya itu ke-9 surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah setempat. 10 itu surat bebas nafza dari BNN, bisa juga kepolisian atau puskesmas atau juga rumah sakit umum daerah setempat tadi. 11 itu scan NPWP bagi yang telah memiliki. 12 itu tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, tambahan persyaratan ini biasanya nanti disesuaikan ya dengan LPTK masing-masing di mana Bapak Ibu diterima PPG-nya. Ya. Itu lampiran. Nah, ini contoh lampiran kedua surat fakta integritas. Fakta integritas. Nah, jadi surat ini menyatakan bahwa Bapak Ibu telah lulus, jadi NIP, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Jadi unit kerja ini sekolah Bapak Ibu, jangan dinas. Ya, kalau dinas instansi, Pak. Instansi beda ya, pemahamannya beda. Jadi unit kerja. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan di fakta integritas ini, saya mungkin menitipkan NIK. Jadi NIK itu harus benar-benar sama, jangan beda. Begitu juga NUPTK. Jadi kalau bisa dalam penginputan data ini harap diteliti sedemikian mungkin. Jangan sampai nanti ada kesalahan yang
menurut kita kecil tapi nanti berakibat fatal di kemudian hari pada saat pelaksanaan PPG. Ini untuk surat fakta integritas. Selanjutnya format surat izin pimpinan. Nah, ini surat izin pimpinan. Jadi yang di atas itu, yang bertatang di bawah ini itu pimpinan. Pimpinan Bapak Ibu, kepala sekolah, memberikan izin kepada nama Bapak Ibu, ID SIM PKB, jadi harus disertakan. ID SIM PKB itu yang nomor berapa digit itu? Yang 2015, 2016 itu. Selanjutnya NIP atau NUPTK. Dan status kepegawaian juga jabatan. Nah, di sini menjelaskan nama jelas pimpinan dan harus dicap. Jangan dokumen ini tidak distempel. Jadi stempel basah, harus asli. Jadi jangan kayak kemarin ya, Bar ya. Konsep apa? Legalisir ya. Konsep legalisir itu sudah dicap, difotokopinya, dilegalisir lagi. Itu kan salah konsepnya. Bukan cap basah seperti itu, jadi cap basah yang pertama kali. Selanjutnya format biodata mahasiswa. Jadi biodata bagi Bapak Ibu yang biodata diri Bapak Ibu harap diisi lengkap seperti NPWP, selanjutnya alamat rumah. Alamat ini harap disesuaikan dengan data pada NIK atau kartu KTP. Jangan alamat ini berbeda nanti dengan KK. Ini yang akan membingungkan, juga akan tidak sinkron dengan data pada Dapodik. Karena kemarin pernah kejadian, beliau menginput data biodata ini, ternyata begitu di cross check di data Dapodik, alamatnya beda. Jadi Bapak Ibu diharapkan dalam mengisi alamat ini harus sama dengan data yang terintegrasi dengan Dapodik. Begitu juga dengan nomor HP atau juga nomor telepon. Nah, nama orang tua juga harus diisi selengkap mungkin, harus disesuaikan dengan data pribadi. Nah, mungkin ini sedikit informasi bagi rekan-rekan yang telah dinyatakan lulus dalam pemanggilan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kita bisa sharing langsung ya. Bagi Bapak Ibu yang meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, kita buka, jadi kita sharing sama-sama berbagi, agar nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam penginputan data di SIM PKB. Saya kira itu aja. Om Akbar, silakan. Ya, siap. Oke, baik buat ke teman-teman ya. Mungkin itu sudah jelas ya penjelasan dari Pak Adi. Mungkin yang surat edaran bisa dibaca kayak Pak ya, di-download ya. Boleh kayak mungkin di Mamang admin kayak bagilah. Mamang admin mungkin di deskripsi bisa dilihat kayak gitu. Bisa nanti dilihat, di share, nanti kita share. Jadi artinya harus benar-benar hati-hati Pak ya dalam pengisian. Harus sangat hati-hati, ekstra hati-hati. Karena kemarin itu banyak juga, yang apa? Kayak mana? Ya, terus juga ya pesan tadi jangan sampai hilang fakta integritas dengan format A1. Ya, itu pernah kejadian. Jadi jangan sampai dihilangkan itu. Itu berguna bagi data secara keseluruhan ya. Oke ya. Baik. Ada yang bertanya di kolom komentar? Silakan dibaca.
buat kawan-kawan. Irwan, Agus, ada yang nanya? Tanya belum ada, tanya. Belum ada, Bar. Oke, kalau Belum ada. Belum ada. Kita share dulu ya. Sebentar, kita share tampilan. Tampil enggak ini? Sudah tampil belum, Bar? Tampil. Tampil. Oke. Nah, ini kalau di SIM PKB ya, admin SIM PKB Dinas itu tampilan seperti ini. Jadi di sini sudah ada daftar kesediaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus itu sudah masuk ke data kami. Nah, seperti ini ya. Seperti satu ini atas nama Krida Astama. Itu waktu konfirmasi 6 Juli. Nah, instansi LPTK itu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, bidang pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Beliau ternyata sudah konfirmasi. Jadi kita tidak bisa bohong lagi, tidak bisa lagi berbohong bahwa yang bersangkutan kami sudah daftar Pak ini, tapi kok nggak dipanggil. Nah, ternyata di sini sudah ngeling, data itu sudah ngeling. Ada juga yang Pak aku lah sudah buat bersedia ini, tapi nggak tahunya udah KT kan namanya kan. Bisa juga Pak. Itu. Nah, di sini kan kita sudah bisa lihat ya. Nah, di sini kita sudah lihat datanya. Kita ambil contoh lah si Krida Astama. Nah, ini kan sudah datanya sudah ada. Nah, sudah bersedia, sudah melakukan konfirmasi beliau. Nah, sudah melakukan konfirmasi. Ibu Krisda ya. Ibu Krida ini bahwa sudah siap dari SD 17. SD 17. Wah, selamat Bu. Semoga sukses Bu ya. Iya. Itu sudah ada Ibu Krida. Ini ada kalau dari data kami ini ada sekitar 320 peserta yang telah melakukan konfirmasi. Ya, bersedia. Ini ada Ibu Krida, ada Bu Nuran Soriah Yulisa, Ibu Rizky Diana Putri. Banyak ini, nanti mungkin bisa kita share nanti setelah acara ini. Jadi nama-nama yang telah melakukan konfirmasi beserta waktu konfirmasi juga instansi LPTK di mana Bapak Ibu nanti mengikuti pendidikan TPG dalam jabatan. TPG dalam jabatan. Ada sekitar 320 orang. Jadi LPTK-nya nih beda-beda Pak ya? Beda-beda. Nah. Kalau kemarin dari Palembang ya, Bapak Ibu guru yang dari Palembang paling jauh itu tahun 2021 itu kemarin di Manado. Woi. Untungnya dia online. Nah, itu kalau dia lah kalau dia udah online. Wah, itu kan Manado Pak berangkat gitu. Nah ya, itu hitung ada berapa? Tapi itulah ya, namanya sakit-sakit berdahulu, sakit-sakit dahulu tuh memang kayak itu Pak ya. Ya kayak itulah. Kalau ibarat kita itu tidak akan mungkin kupu-kupu itu indah tanpa harus dia bertapa. Wah. Oh, iya kan, gitu kan tidak pernah kalian kupu-kupu itu bagus kalau dia bertapa itu dulu. Iya. Jadi kepompong dulu kan tidak mungkin. Benar. Itu. Jadi kalau di datanya ada 320. Jadi mungkin ini angkatan pertama. Kita lihat angkatan kedua itu belum ada karena mungkin belum ini ya, belum ada pemanggilan. Mungkin sedikit saya sebentar saya share sedikit Pak ya. Ini boleh Pak. Untuk data Bapak Ibu yang mungkin itu tidak terpanggil ya. Jadi ini daftar mahasiswa yang nah ini yang kita masih menunggu, yang belum lapor diri. Nah, ini data mahasiswanya itu ada sekitar 237 yang belum melaksanakan lapor diri. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melapor diri, segera untuk melaporkan datanya agar bisa ikut serta dalam PPG tahun 2022 ini. Selanjutnya ini ini ada
sasaran PPG untuk tahap 1. Jadi tahap 1 ini ada 4.083 data yang sasaran PPG tahun ini ya untuk tahap 1. Kalau untuk tahap 2 itu ada sekitar 287. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar lapor diri, saya harapkan untuk segera lapor diri melalui akun SIM PKB masing-masing. Ya, saya pribadi tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin berbagi, jangan sampai itu. Hah? Ya kalau tidak lapor diri ya hangus lah. Dianggap mengundurkan diri. Sedangkan banyak yang pengen ikut panggil PPG. Nah itu kan sayang. Kita suruh lapor kok kita tidak mau. Nah itu kan. Masih banyak yang belum lapor. Tapi tidak apa-apa, masih kita tunggu untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang belum melapor diri untuk PPG tahun ini. Ada pertanyaan di kolom komentar untuk rekan-rekan bisa disampaikan. Kalau belum muncul lapor diri bagaimana Pak? Oh, kalau itu dari siapa itu? Sebentar, kita cek dulu. Coba sebut kemana? Coba sebutkan. Pertanyaan ada pertanyaan ya itu di kolom komentar. Dari Viral Alam Semesta. Sebentar, dari Viral Alam Semesta, kalau belum muncul lapor diri bagaimana? Jadi untuk Bapak Ibu yang belum muncul lapor diri, coba nanti SIM PKB-nya di-refresh dulu. Biasanya itu sudah keluar data-data untuk lapor diri. Kalaupun cadangan biasanya sudah keluar itu. Cadangan Palembang kalau tidak salah itu ada sekitar 298 kalau tidak salah itu. Iya, itu tetap di SIM PKB masing-masing. Jadi seperti yang pernah kami sampaikan itu kan pemanggilan itu tidak lagi melalui dinas. Jadi dari kementerian itu langsung ke Bapak Ibu guru, setelah itu baru ke dinas. Jadi kami ini hanya menerima hasil lapor diri. Berapa sih yang sudah lapor diri melalui aplikasi? Jadi bagi yang belum ada lapor diri, coba di-refresh dulu PPG-nya, CPKP-nya, nanti bisa dimuat di situ. Selanjutnya ada pertanyaan? Silakan dari Imam Amrullah, penerima KSP itu maksudnya bagaimana Pak? KPS itu adalah kartu prasejahtera. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kartu prasejahtera, silakan untuk mengupload dokumennya, kartu prasejahtera. Jadi itu juga kalau tidak salah, bagi mahasiswa PPG Prajabatan juga disediakan kolom untuk KPS ya, kartu prasejahtera. Bagi pemegang kartu itu ya. Kalau kartu terusan bola kaki tidak bisa di sini. Ya, kartu dari orang tua biasanya itu sudah ada ya itu biasanya terdata. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kartu prasejahtera, silakan untuk mengupload data-datanya. Pertanyaan dari sebentar. Imam Amrullah lagi. Bagaimana untuk orang tua yang sudah meninggal? Jadi bagi orang tua yang sudah meninggal mungkin dituliskan di situ sudah almarhum. Tetap diisi datanya. Mungkin dokumen-dokumennya kan masih nyimpen Pak. Silakan nanti ditulis, tapi di situ buat keterangan mungkin almarhum. Misalnya namanya si A dalam kurung almarhum. Silakan.
Selanjutnya izin bertanya bagaimana untuk orang tua meninggal, pengisian datanya bagaimana, penerima KPS itu maksudnya bagaimana? Tadi sudah disampaikan bahwa itu nanti KPS itu kartu prasejahtera yang diupload. Selanjutnya kirar alam semesta. Oh, yang lapor diri tadi ya. Lapor diri tadi coba nanti di refresh tim PKB-nya, biasa itu sudah tampil untuk data-datanya. Mungkin ada ditanyakan rekan-rekan Akbar? Belum ada Pak. Mungkin dari kawan-kawan yang ada di Gimit Sudah sini. Sudah. Nah, ini mungkin saya share sedikit ya. Share sedikit verbal profil PPG dalam jabatan dan pemberkasan kemarin yang banyak ditolak oleh sistem. Mungkin kita sampaikan. Nah, ini modul yang digunakan untuk melakukan verbal profil pemberkasan Bapak Ibu kemarin yang banyak ditolak. Seperti salah satu contoh, kita ambil contoh ini Pak Abdullah Haris. Pengajuan berkas itu tanggal 19 April, tetapi secara sistem itu ditolak. Kita lihat kenapa yang bersangkutan itu ditolak, karena di sini beliau itu guru dari instansi asal SD Islam Az-Zahra. Tetapi S1 yang diupload itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi dinyatakan di sini oleh secara sistem, prodi S1 tidak linear dengan bidang studi PPG yang diambil. Jadi misal kalau memang yang bersangkutan ya Pak Haris tadi memang telah menyelesaikan PGSD, harusnya yang diupload itu ijazah PGSD, bukan ijazah bahasa Inggris. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, pada Dapodik Bapak Ibu, verbal ijazah itu memang untuk pertama kali yang memiliki ijazah S1. Selanjutnya, itu tidak bisa lagi verbal ijazah. Misal, Akbar kuliah nih, S1 Eskom. Selanjutnya melanjutkan PGSD. Verbal ijazah tetap Eskom yang terbaca. Tetapi untuk yang PGSD itu ditambah di riwayat pendidikan pada SSO akun PTK masing-masing. Inilah yang menjadi dasar berguna bagi pemanggilan PPG. Jadi riwayat pendidikan Bapak Ibu harus diisi. Jadi di sini dinyatakan kalau memang yang bersangkutan itu S1-nya PGSD telah lulus, itu harus diupload yang PGSD, bukan yang pertama kali. Seperti ini kan, ini yang diupload ini bahasa Inggris, jadi otomatis ditolak. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dokumen-dokumen administrasi yang kemungkinan banyak ditolak secara sistem. Ini tolak permanen. Permanen. Ada kesempatan lagi. Iya. Biasanya sebelum tolak permanen ini kan ada tolak perbaikan dulu, tetapi biasanya yang bersangkutannya tidak melakukan perbaikan. Seperti contoh di tampilan itu kan, itu ada tolak perbaikan, berarti yang bersangkutan ditolak, tapi ditunggu sampai batas waktu tertentu untuk melakukan perbaikan data. Dan ternyata yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan data. Akhirnya levelnya kalau kita dinaikkan menjadi tolak permanen. Tuh. Selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Imam Amrullah, tapi langsung ke LPTK bagaimana itu Pak?
Ini maksudnya gimana nih? Lapor diri itu Pak Imam itu dapat di mana? Nanti kalau memang memungkinkan bisa langsung ke LPTK, Pak. Kalau memang dalam satu wilayah kota ya, silakan ke LPTK masing-masing yang ditunjuk. Tapi kalau memang dapat LPTK-nya jauh ya susah. Bisa, tapi langsung ke sana. Sendiri juga tidak nampil. Gara-gara dikasih perintah menautkan ID belajar. Itu juga. Jadi Bapak Ibu harus menautkan ID belajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki akun SIM PKB, kami harapkan untuk segera menautkan dengan akun ID belajar. Wajib. Karena nanti pembelajaran itu menggunakan akun ID belajar dan beberapa modul-modul itu tetap menggunakan akun ID belajar. Mungkin di LMS ya. Di LMS-nya itu menggunakan akun belajar ID. Jadi untuk Pak, siapa tadi Imam ya? Pak Viral itu Viral Alam Semesta, silakan untuk menautkan ke akun belajar masing-masing. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin rekan-rekan Gus, Irwan, Akbar? Belum ada, Pak. Sampai sekarang terpantau belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Jadi yang jelas untuk SIM PKB ini kita tetap melakukan verifikasi juga kalau bisa ditautkan dengan akun belajar masing-masing. Karena kalau tidak salah LMS-nya itu gunakan akun belajar juga. Bahkan dalam proses pembelajaran PPG itu tetap pakai akun belajar. Ya, jadi dan lagi-lagi ya harus peduli dengan Data diri lah. data diri. Soalnya kan di situ tadi sudah jelas, Pak. Lapor diri. Iya, lapor diri. Bukan lapor orang lain kan? Orang Jadi lain ya harus, lapor diri. harus peduli Pak, diri. nanya sedikit, Pak. Ya, kayak mana? Ini, jadi apabila ada guru nih yang belum dapat akun belajar ID, itu gimana, Pak? Oh, akun belajar ID. Yang bersangkutan sudah berapa tahun jadi guru? Yang bersangkutan itu udah sekitar 1 tahun. Ini mungkin di luar konteks ya, enggak apa-apa. Jadi histori guru itu sebenarnya guru agama. Nah, jadi Terus? hari ini kami itu ada kayak pelatihan kurikulum merdeka yang ditautkan di belajar ID kan. Nah, jadi guru tersebut tidak ada akun belajar ID. Nah, jadi untuk mendaftarkan belajar ID tersebut itu gimana, Pak? Oke, jadi kayak ini, Wan. Kalau untuk kita bicara guru dulu, secara general dulu. Kalau untuk SIM PKB itu guru yang bisa dapat akun SIM PKB itu minimal 2 tahun terdata di Dapodik. Minimal 2 tahun ya. Nah, yang bersangkutan tadi sudah berapa tahun? Sekitar 1,5 tahun lah di sana. Berarti sudah 2 tahun belum? Belum, Pak. Nah, Belum mencukupi. Belum cukup. Berarti belum cukup umur. Belum cukup umur. Ya. Bahasanya kalau dia 10.000 kurang 1.000 beda, 10.000 Dah. 10.000 udah baca. Tidak bisa. Jadi dia harus cukup umur dulu. Karena kalau sepengetahuan kami itu minimal 4 semester. 4 semester dengan mapel yang sama ya. Maksud dengan mapel yang sama itu dia bisa S1-nya agama tetap 2 tahun tuh ngajar agama. Jangan ngajar silat, jangan ngajar karate, apalagi ngajar ngaji, tidak bisa. Karena data-data di Dapodik. Guru silat tidak ada ya? Tidak ada. Nah, itu. Jadi dia kalau guru agama dia terdata minimal dia 4 semester dan ngajar dengan S1 yang linear. Itu satu. Iya. Kedua, kalau untuk akun belajar itu sepengetahuan kami itu dari Kemenak juga ada, dari Kemdikbud juga ada. Nah, akun belajar itu kalau tidak salah informasi itu tergantung dengan sekolah masing-masing. Jadi kayak ini, kalau di akun belajar, kita bicaranya akun belajar ya. Akun belajar itu tiap sekolah itu ada 2 admin.
1 kepala sekolah, 1 operator adminnya. Nah, untuk dapat akun belajar dan passwordnya itu tergantung pola siklus dari sinkron Dapodik. Dan itu bisa di-download di Verpal PD. Bisa dipahami ya, jadi di Verpal PD. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk selanjutnya untuk misalnya Pak, data aku ini enggak ada nih. Data aku udah ada, namanya baik. Nah, itu biasanya itu tergantung pola sinkron. Setelah mungkin operator ngisi data, input data, sinkron lagi. Kakek tampil dewek yang passwordnya ya, password sama akunnya kakek tampil dewek. Jadi jangan ke dinas, kami tidak bisa kalau akun belajar. Sampai butek juga scroll ke bawah-bawah ya yang namanya di Pamungkas itu Haca akun belajar, bukan kami. Tuh, jadi akun belajar tuh ke operator dan kepala sekolah, artinya 2. Atau kalau memang sudah mentok nian, langsung ke Kokapten. Nah, Kokapten Kota Palembang, itu ada namanya Ibu Rindi. Sudah pernah kita undang ya di video-video sebelumnya ya, sudah pernah kita bahas. Mungkin kesempatan yang lain kita ajak lagi, kita bahas lagi pemanfaatan akun belajar. Jadi bisa langsung kontak Kapten tadi, Wan. Ya. Ada nomornya? Ada, Pak. Aku nanya Irwan, bukan nanya kau. Oh iya. Kati Pak, kalau Irwan kati. Nah, Irwan calak bar. Dia kalau nomor cewek dak kati itu lah dia. Dak kati, iya benar. Nama di kontak itu cowok galau, Pak. Cowok galau dia. Beda dengan Agus. Beda. Jadi Pak, LPKT itu LPTK, sorry. LPTK itu kayak kita diklat ya. Iya. Benar ya, kayak gitu. LPTK itu tempat ininya, bukan? Itu universitas yang pelaksana. Universitasnya. Maksudnya yang jadi dia di LPTK itu kayak diklat, Pak ya. Ya. Nah, itu berapa lama, Pak? Itu tadi kan dari Juli sampai September kalau nggak salah. Juli, pelaksanaan maksudnya diklat lah kita sebutnya diklat ya. Diklat. Berapa lama diklatnya itu, Pak? Itu kan tadi di jadwal tuh dari Juli kalau nggak salah, Juli sampai September apa Oktober tadi ada itu jadwalnya. 3 bulan gitu. 3 bulan lebih kalau nggak salah. Oh, 3 bulan itu. Termasuk. Oh, jadi dia selama 3 bulan tuh belajar terus ya. Iya, belajar online. Belajar online ya ada plus minus lah belajar online itu kan. Ya kalau kita enggak kreatif kita yang ketinggalan. Ya, benar. Itu satu. Terus kalau sering kami sampaikan di pelatihan tuh kalau bahasa keren itu ada namanya resonansi. Oh, ada resonansi. Jadi misalnya dari sini 100% nih. Kalau kita enggak kreatif nyampe sini cuma 20%. Karena bias di tengah nih. Enggak nyampe. Kalau kita tidak kreatif, iya banyak tidak nyampe ya di sini. Karena kita banyak bengong, mungkin kan banyak tidak fokus. Nah, jadi begitu sampai di server kita ini mungkin tidak sampai 100%, baru sampai 20%. Nah, itu. Jadi mungkin kita harus lebih kreatif belajar secara mandiri lah. Jadi kalau untuk dilaksanakan secara daring ini, Pak, yang pertama dan paling utama tuh kuota. Iya. Benar kira-kira, Pak? Iyalah kuota. Nah, jadi disiapin tapi ya. Kan kalau nggak salah ada bantuan ya, bantuan kalau nggak salah kan, ada bantuan kuliah ya kalau nggak salah itu. Nah ya kalau ada bantuan kan, jadi artinya siaga 1 kuota. Iya. Ya kalau bisa untuk kawan-kawan, Bapak Ibu, kalau memang sudah yang terpanggil lah ya, lapor diri segera. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Benar. Tuh. Karena kesempatan itu datang 2 kali. Benar. Kalau harus begitu kita harus sedia, Pak. Yang model kayak ini kita harus sedia. Kita harus maju. Iyalah. Selanjutnya bagi rekan-rekan mungkin ya, rekan-rekan yang tidak lulus ya. Kan banyak bertanya juga nih, walaupun tidak secara tetap semangat, Pak. Tetap semangat. Walaupun tidak secara online, tapi banyak yang masuk lewat WA ini, ya tetap semangat lah. Tapi yang jelas kami juga dari dinas ya, itu untuk nilai-nilai itu belum bisa dibuka sampai sekarang.
Misalnya si A lulus, standar nilainya berapa itu kami sampai sekarang belum tahu. Tuh. Pak Adi, Ya. aku Apa? analisa Pak Adi. Silakan. Ini kamu sudah lulus tapi belum ada panggilan karena ini belum masuk lulusan prioritas tadi, Pak. Ya, bagi yang sudah lulus tapi belum terpanggil, kemungkinan bukan lulusan prioritas ya. Iya. Mungkin dia masuk di cadangan. Mungkin masih di cadangan, tapi insya Allah cadangan itu tetap terpanggil karena ini yang banyak masuk baru gelombang satu. Iya, baru gelombang satu, belum yang kedua ya. Yang jelas kalau untuk Palembang itu cadangan ada sekitar 290 sekian. Tetap dipanggil. Jadi kalau cadangan, Gimana, Pak? jadi kalau cadangan itu Pak, misalnya ini kan tahap 1 ya, angkatan 1 ya, Angkatan satu. atau tahap 1, angkatan 1. Jadi kalau dia cadangan, apakah di angkatan kedua nanti dia langsung ikut peserta calon mahasiswa atau masih tes lagi Pak? Seleksi lagi maksudnya? Enggak, biasa langsung terpanggil itu. Angkatan kedua. Biasa langsung calon mahasiswa di angkatan kedua. Calon mahasiswa. Ya. Tapi jadi itu tadi. Jadi jangan takut ya mentang-mentang Kalau cadangan. Jadi kita ini insya Allah pasti di angkatan berikutnya. Di angkatan berikutnya. Jadi jangan takut dengar kata-kata cadangan itu Pak. Iya. Kita kan mungkin kalau bahasa Irwan sama Akbar tadi kan apa mini soccer ya. Itu kan ada namanya kalau di bola kaki. Kalau di bola kaki itu kan ada namanya super sub. Nah, pemain pengganti tapi super sub. Iya, jadi pemain penentu. Iya, benar. Enggak tahu nyetak gol aja kan. Nah, itu super sub tadi. Jadi jangan kecil hati lah untuk yang cadangan. Iya, kan? Benar. Karena dari laporan jadi jangan takut jangan takut kalau dengar kata-kata cadangan itu bahwa tidak dipanggil. Tidak. Pasti dipanggil itu. Karena pagi ini juga dapat kabar ini WA masuk ini ada yang Pak aku sudah 5 wong ya 5 wong ini dia ngelapor bahwa dia cadangan tetapi terpanggil. Nah berarti kan masih berproses kan? Iya, artinya tidak pengaruh dengan kata-kata cadangan itu. Iya, tidak berpengaruh. Jangan kecil hati lah. Iya, jangan kecil hati. Oke, ada lagi yang ditanya buat kawan-kawan yang sedang mantau channel kita, channel OPS Palembang. Silakan bertanya kawan-kawan di seputaran hasil seleksi ini. Kalau seingat kami tadi itu yang kategori ya, angkatan 1 itu kan tergantung dari usia ya. Usia, pendidikan S1, masa kerjanya, terus nilai juga berpengaruh kalau tidak salah, nilai pada saat ujian ya. Jadi usia, masa kerja, terus pendidikan ya. Pendidikan di S1, terus nilai. Nilai itu berpengaruh juga terhadap pemanggilan peserta PPG. Jadi mungkin yang didulukan mungkin S1, terus usia. Nah yang sering kami sampaikan ke rekan-rekan itu masa kerja tadi. Nah masa kerja ini harus dilihat pada SSU akun PTK-nya. Misal dulunya mungkin dia honor, dari tahun berapa dia honor itu di-input datanya. Iya, benar. Nah, terkadang kan itu yang jangan sampai tidak di-input. Nah, itu yang terkadang tidak di-input akhirnya ya merugikan diri dewe. Nah, itu di PPG ya, di PPG kalau tidak salah itu di pasal 12, kalau tidak salah ada tuh di peraturannya itu. Jadi dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, maka Dirjen berwenang untuk menentukan prioritas. Nah, prioritas ya, berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Jadi ada 5 kriteria. Jadi pertama itu masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Jadi nilai ini terakhir, tapi tetap diperhitungkan. Tuh. Jangan ya kata Akbar tadi jangan takut dengan kata cadangan lah. Ya. Tuh. Mungkin ada yang tanyakan lagi, Irwan atau yang di kolom komentar? Belum
di kolom komentar yang lagi mantau boleh nanyo. Ini ada yang nanya Pak, izin tanya Pak, tapi tidak ada pertanyaan ya Pak. Aduh. Ya sudah, kita izin ke. Kita izin ke. Izin, mungkin dia nak izin kemana, mungkin kan, ya sudah izin ke. Iya. Ari, aku ada pertanyaan, Ri. Katanya ada pertanyaan, silakan. Bentar. Aduh, ini kopi kami ini baru keluar masalah panasnya. Kok aku udah kate ya? Lain. Itu dari siapa? Dari Jaka ya? Iya. Dari jumlah belum lapor dari tahun Yes. 2000-an itu apakah sudah termasuk dari yang belum terpanggil Pak? Dari jumlah belum lapor diri tadi. Oh, dari apakah jumlah belum lapor diri 200-an itu apakah sudah termasuk itu dari yang belum terpanggil? Iya, itu yang sudah terpanggil. Tapi belum lapor diri, Kak. Oh. Dia tuh terpanggil tuh. Tapi belum lapor. Jadi yang belum lapor ini masih ada sekitar 200-an lagi. Iya, itu. Jadi harus lapor dulu. Nah, itu tadi yang sering kami sampaikan. Kami tidak bisa untuk secara, kalau dulu kan kami yes galau lah bahasa kasarnya kan. Kalau dulu kan sebelum PPG, PLPG yes galau terpanggil. Sekarang tidak bisa. Jadi harus yang bersangkutan itu. Jadi tamu tuh harap balik. Jadi intinya balik-balik lagi ke data diri, Pak. Iya, lapor diri masing-masing. Jadi kita langsung kita cek gitu. Jadi cepet-cepet lah buka akun Simpa KB. Iya, jangan dibuka link yang lain, baik. Iya, jangan buka link yang lain. Kalau buka link yang lain itu takutnya salah buka. Nah, itu bahaya itu. Nah, jadi yang ngerasa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, silakan buka akun SIM PKB-nya. Apakah dapat panggilan atau lulus seleksi atau apa. Jadi di situ galau. Jadi dinas ini cuman mengasih informasi, memantau. Jadi ketika mekanismenya syaratnya harus melapor diri, harus ini, baru dinas memantau apa yang sudah ada yang sudah lapor apa belum, sudah apa belum. Kalau untuk pengumumannya mungkin dinas tidak lagi, Pak ya. Jadi pengumumannya itu di SIM PKB itulah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Viral Alam Semesta. Sama kayak Kemenak, PPG lulus status antrian. Ya, enggak apa-apa, nunggu. Enggak apa-apa ya, nunggu juga. Selanjutnya apa lagi tuh? Berarti 200 cadangan belum bisa mulai kuliah tahun ini. Kalau itu enggak ada masalah. Bukan kita nih. Jadi kayak ini konsepnya bukan kayak kita nunggu trayek bus bahasa kasarnya. Nunggu full penuh dulu baru mobil berangkat. Enggak. Kan itu kan konsepnya kemarin. Oh, mobil benar. Iya, baru kita berangkat. Tidak, yang siapa yang enggak galak ikut ya sudah tinggal. Menunggu lagi sekarang. Iya, jadi kalau bahasa Inggris itu bereja masing-masing. Sama dengan sistem pesawat, Pak. Iya. Pesawat ada lagi nunggu berangkat. Enggak. Jadi ya kalau memang dia ternyata 200-an itu tidak lapor diri ya silang, itu ya resiko masing-masing. Tuh. Berarti kalau yang 200 tidak lapor diri itu Pak ngulang lagi, Pak? Ya mungkin ya ngulang lagi, atau mungkin dia misalnya 200 tadi tidak lapor, anggap lah ya, tidak ngelapor ya. Nah yang cadangan naik, yang sudah lapor diri cadangan tadi naik. Rugi lah ya. Jadi yang cadangan, baik cadangan atau inti, artinya sama-sama ngelapor lah ya, sama-sama inilah. Jadi misalnya dia prioritas nih, ternyata dia tidak lapor diri sampai batas waktu yang ditentukan ya. Ternyata yang di bawah ini cadangannya sudah lapor diri. Ya. Nah begitu batas waktu yang cadangan naik, yang dia kan tidak terpanggil. Ya, benar. Itu tadi super sub tadi. Kalau bahasa dusun aku tadi super sub, eh. Nah, super sub, iya, mini soccer lah. Iya. Nah itu data. Selanjutnya perlu sampai ke dikit juga untuk Bapak Ibu guru, untuk SIM PKB itu datanya tetap merujuk ke Dapodik. Jadi jangan merujuk SIM PKB.
Banyak yang lapor ke kantor itu. Benar. Dataku di SIM PKB kok beda dengan data Beda dengan Dapodik. di Dapodik. Ya kalian perbaikannya di SIM PK di Dapodik, jangan di SIM PKB. Ya, jadi mungkin sedikit info ya untuk masalah masa kerja atau segala macam itu sumbernya dari Dapodik. Dapodik, tetap Jadi Dapodik. SIM PKB itu nariknya Dapodik. Iya. Nah, ketika kan di video-video kita kemarin ada yang berubah tahu-tahu ya Pak ya. Ya, datanya. Jangan takut langsung. Oh, kenapa dataku ini berubah? Kok ini padahal di Dapodik ini. Jadi selagi Dapodik itu tidak diubah, SIM PKB tidak akan berubah. Mungkin kan namanya SIM PKB ini kan online. Kalau online ini bisa jadi server, Pak ya. Kira-kira kayak itu nggak? Ya itulah. Jadi Bar sorry Bar, sumber Bar. Siap. Sumber data. MCO. Enggak apa-apa, Pak. Tangkir. Jadi sumber data dari Info GTK, SIM PKB itu dari Dapodik loh. Jadi Ya. jangan takut. Nah, kecuali di Dapodiknya kurang masa kerja, di TMT-nya di SIM PKB-nya itu beda mungkin. Tapi kalau ini tidak ada masalah. Iya, ada masalah. Mungkin kayak itu tadi ya. Iya. Mungkin yang kemarin sering berubah itu gangguan. Jadi balik lagi lihat ke Dapodiknya. Kalau memang di SIM PKB itu ada masalah, lihat lagi di Dapodiknya. Dapodiknya ya kerjasama yang baik lah dengan operator. Lihat lagi di Dapodik. Kerjasama dengan yang baik. Ngomong, kok aku di SIM PKB ini tiba-tiba berubah ya. Coba juga Dapodiknya benar apa tidak, kayak gitu kan kira-kira ya. Ya jangan marah-marah sama Ini sudah operator. benar wah. Jadi jangan takut. Iya. Benar. OPS juga manusia. Oke. Ada lagi yang pengen ditanya Lagi tanya sebelum kita tutup? Karena jadwal jam 3 Pak ya? Iya, ini sebentar lagi jam 3. Kalau ada yang ini, ya kan Cak Silakan. Iwan tadi kan latihan bola katanya. Miniso katanya. Latihan bola. Pakai miniso apa pakai miniset? Enggak lihat, Pak. Oke, mungkin tadi sebelum ada yang ditanya, kalau baik ada masih yang tanya, mungkin ada pesan dikit Pak Adi. Pesen apa? Pesen bakso kamu udah galak beli juga aku. Buat sih. Iya, pesan bakso, pesan apa. Yang jelas kayak ini untuk Bapak Ibu yang pesan yang menyentuh. ya yang terpanggil ya selamatlah. Jangan disia-siakan kesempatan tidak datang. Ini motivasi ini. Jadi terkadang kita nih ya bukannya apa ya, kebanyakan uang Indonesia ini kalau bahasa kita kerennya itu bahasa ilmiah tuh sering melewat ke momentum. Tidak jadinya. Iya kan ini kan momentum, misalnya aku sudah terpilih nih tapi dianggap sepele, akhirnya tidak lulus. Contoh kayak tadi yang kami sampaikan, ngisi data pribadi ya sekenonyo baik, akhirnya tidak lulus. Jadi kalau bisa momentum ini bagus, sudah terpilih maksimal lah. Karena banyak uang itu yang tidak terpanggil PPG pengen lulus PPG. Tuh. Sayang kalau kita apa ya, tidak optimal, tidak maksimal momentum ini. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk evaluasi diri bagi yang tidak lulus, mungkin ada sesuatu lain hal di kita yang mungkin datanya tidak lulus, datanya tidak sinkron. Mungkin juga tadi ya seperti yang sampai di aturan tadi, mungkin nilainya tidak memadai ya, sama-sama belajar. Kita tingkatkan lagi tahun depan. Jangan kaget gara-gara tidak lulus heboh. Tidak, demo. Siapa tahu demo. Tidak. Benar. Demo kayak ngapa aku tidak lulus kan lucu juga. Ya, jadi kita introspeksi diri dulu, kita perbaiki diri dulu. Siapa tahu tahun depan kan bisa terpanggil lagi untuk PPG. Kapan Pak gelombang 2 selanjutnya Pak? Kalau untuk gelombang 2 itu setelah gelombang 1. Nah, ini admin nanya tadi Bar. Ya aku jawab baik, Pak kapan gelombang 2 dimulai? Ya aku jawab santai, setelah gelombang 1 selesai.
Benar itu. Benar. Nah, betul. Tidak bisa dipungkiri. Setelah gelombang 1 selesai, baru gelombang 2. Oke. Nah, yang jelas kayak ini. Kita tidak tahu kapan gelombang 1, gelombang. Yang jelas pantau SIM PKB masing-masing. Nah, Pemanggilan itu di situ. di situlah galau. Di situ galau. Jadi tidak pacak lagi apa ya? Tidak bisa lagi bebantah, Pak. Bantah. Jadi guru tuh harus aktif, kalian tuh harus aktif. Benar. Tidak bisa lagi kayak zaman dulu disuapi, disuap, makan enggak lagi, enggak zaman lagi. Oke. Iya, jadi harus kreatif lah. Katanya Merdeka Mengajar, tidak? Benar, itu dia. Jadi mungkin mindset itu otaknya harus merdeka juga. harus itu. Harus merdeka. Merdeka juga mindsetnya. Mungkin itu, Pak Adi. Mungkin itu baik Ada yang lagi? sedikit disampaikan. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin kayak kurang jelas, juga mungkin kurang paham, bisa kayak kita diskusi di kantor ya seperti biasa. Layanan dibuka, layanan terbuka di ULT itu. WLT benar. Iya, Jadi silakan ke jangan, kantor. cuman jangan rami-rami kalau ke dinas. Jangan rame gina, datang baik. Iya, Tidak usah marah-marah. Ngapa aku belum dipanggil? Ya, ada yang kemarin kayak itu yang angkatan 2021 ya, 2021 itu yang tidak terpanggil. Begitu kita cross check ternyata memang beliau ada berapa uang itu yang dia tidak ngisi, mohon maaf, data pribadi secara benar. Alamat tadi. Jadi dia tuh pindah rumah nih. Pindah rumah. Kakaknya memang pindah, tetapi di KTP di Dapodik belum dirubah. Alamat rumah itu belum dirubah. Nah itu kan ya secara sistem data kan membingungkan. Kok yang di sini datanya A, ini B. Nah itu, jadi kalau bisa ya kita ngisi data secara benar lah, jangan salah-salah. Ya. Jadi kalau ada perubahan data, perubahan alamat, nomor telepon segala macam, langsung konfirmasi ke operator, tinggal minta input lah, tolong di input lah ya, untuk perbaikan. Jadi SIM PKB sama pihak penyelenggara tuh tidak bingung. Nah itu mungkin itu ya, itu saja live kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan langsung bertanya ke Pak Adi di kantor. Nah, mungkin itu saja ya, motivasi dari Pak Adi sudah kita dapat hari ini, bahwasanya kita harus peduli dengan data kita dewe, harus sering-sering cek SIM PKB. Nah, jadi harus peduli, pokoknya intinya peduli itulah dengan diri kita harus maju, karena kita bakal kurikulum merdeka belajar ya Pak ya. Apalagi di SIM PKB itu kan ada pembelajaran IKM ya, IKM banyak manfaatnya itu, bisa dipakai di IKM. Bahkan ada pelatihan di situ. Pelatihan. Jadi tidak perlu lagi yang apa ya? Ada kemarin isu itu kan yang beli soal untuk P3K. Dosa. Untuk PPG sekian ratus ribu. Ada kemarin nyampe di HP ini, nyampe WA kemarin, Pak, aku beli soal-soal. Jadi kok ngomong pas kita project, ini kan soal-soal yang di SIM PKB kemarin, kok diperjualbelikan lah. Padahal kan harus kreatif deh lah, di SIM PKB itu ada pelatihan ikuti. Pak Ibar, kita ngopi bareng, Bar. Aku udah dapat. Baik, oke, mungkin itu saja ya kita hari ini. Jadi saya selaku host channel APS Palembang mengucapkan selamat kepada guru-guru yang telah lulus seleksi PPG. Semoga terus maju, terus berkembang, bisa membuat anak bangsa ini menjadi generasi penerus yang lebih baik. Amin. Lebih baik. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya dalam pengucapan. Tidak ada maksud ya. Ya, siapa tahu kita salah ucap ya. Pasti siapa. Oke, mungkin itu saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Wan ya. Terima kasih buat teman-teman yang terima kasih Ari sudah bisa inisiasi kegiatan hari ini untuk bagi sharing kawan-kawan. KG, mungkin surat itu kita share di link di deskripsi boleh. Di deskripsi ya. Deskripsi boleh. Iya. Terima kasih ya. Rekan-rekan ya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sukses. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.